penyakit yang biasa menyerang ikan hias dan cara pengobatannya seringkali Hobies Molly mengalami gangguan dalam pemeliharaan ikan hias yang disebabkan berbagai macam hama dan penyakit. Seringkali kurangnya pengetahuan dan keterlambatan penanggulangan atau adanya kesalahan pemberian obat menyebabkan kematian ikan hias kesayangan. Secara garis besar penyakit ikan hias dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis penyebabnya, yakni parasit, bakteri, dan virus. Selain akibat ikan hias mengalami stres yang berkelanjutan, terutama pada ikan hias yang mudah stres misalkan ikan moli, di antara semua penyebab penyakit ikan hias yang paling berbahaya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Apabila tidak segera diobati akan menyebabkan kematian dalam waktu singkat hanya dalam satuan hari, dan dapat menjadi wabah yang menyebabkan kematian massal bila ikan hias yang terjangkit tidak segera dikarantina dan diobati. Dalam melakukan pengobatan terhadap ikan hias yang sakit hendaknya kita harus terlebih dahulu mengenali jenis penyakit dan penyebabnya sehingga dapat dengan tepat memberikan obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita. Pemberian obat yang salah dapat mengakibatkan hal yang fatal pada ikan hias, bahkan dapat menyebabkan kematian pada ikan hias. Berikut ini beberapa jenis penyakit yang biasa menyerang ikan hias pada umumnya. Luka pada tubuh ikan, borok, ulcer. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh perilaku ikan hias itu sendiri, biasanya akibat stres, misalkan berusaha untuk melompat atau menabrak ornamen kolam akuarium sehingga menyebabkan luka. Bisa juga akibat lain, misalkan gatal akibat kutu sehingga ikan menggesek, gesekan badan yang bisa menyebabkan luka. Ada kalanya luka yang sampai mengeluarkan nanah, lendir berwarna putih susu kekuningan, atau berlendir lainnya disebabkan oleh infeksi yang sistemik yang biasanya juga akan dibarengi dengan berbagai dampak penyakit lainnya. Pencegahan, hindari penggunaan ornamen kolam yang permukaannya kasar tajam untuk ikan baru. Sebaiknya disesuaikan dulu kondisi suhu dengan tempat baru dengan cara merendam dalam kantong plastik ke dalam lingkungan baru. Pengobatan, perendaman ikan hias dengan menggunakan Gesunt BL 250 selama 45-60 menit dalam wadah tersendiri, sesuai petunjuk kemasan. Lakukan setiap hari selama 1-2 hari atau menurut kebutuhan terutama pada ikan yang lukanya sampai mengeluarkan nanah minimal sampai nanah tidak terlihat. Pemberian Gesunt Safe pada wadah karantina sangat dianjurkan. Setelah proses pengobatan gunakan Gesunt Biotika untuk memulihkan sistem pencernaan. Untuk kasus luka ringan belum sampai mengeluarkan nanah, pengobatan cukup dengan menggunakan Gesunt Blue Magi. Catatan, selama proses pengobatan jangan memakai media filter kimia, misalkan karbon, ceramic, batu zeolite, dan lain-lain. Penggunaan filter biologi tidak bermasalah pada pengobatan namun dapat merusak sistem filtrasi biologi. Sisik mengembung, dropsy. Penyakit ini disebabkan bakteri. Biasanya penyakit ini timbul karena lingkungan hidup yang kurang baik, dan lingkungan tercemar sisa makanan atau sisa metabolisme. Pencegahan, hindari ikan dari ikan lain yang terinfeksi, penggunaan filtrasi yang baik, atau perawatan rutin perangkat filter dan lingkungan hidup secara berkala sesuai kemampuan kapasitas alat filtrasi. Tanda penyakit ini: sisik terangkat ke atas dan akhirnya terkelupas. Sisik terinfeksi biasanya tampak seperti duri yang berbentuk seperti piramid, biasanya menyerang sisik kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Pengobatan, dapat menggunakan Gesunt Blue Magi dengan dosis 1 gram untuk 400 liter air untuk ikan yang sudah terjangkit parah dengan dosis 1 gram untuk 200 liter air, selama 1-2 hari atau sampai tanda fisik terlihat sudah sembuh. Penambahan Gesunt Safe sangat dianjurkan terutama pada ikan sudah terjangkit parah. Setelah proses pengobatan selesai, tambahkan Gesunt Biotika. Selama proses pengobatan jangan memakai media filter kimia, misalkan karbon, ceramic, batu zeolite, dan lain-lain. Penggunaan filter biologi tidak bermasalah pada pengobatan namun dapat merusak sistem filtrasi biologi.
Penyakit lumpur. Penyakit ini biasanya menyerang ikan akibat dari sistem filtrasi yang tidak mumpuni atau pergantian air yang terlambat. Biasanya timbul akibat pemberian pakan yang berlebihan, terutama makanan yang mengandung protein tinggi, akibat kulit ikan iritasi serta timbulnya bakteri yang menginfeksi pembuluh darah. Pencegahan, penggunaan sistem filtrasi yang baik dan hindari pemberian pakan berlebihan. Tanda penyakit, badan ikan seperti terlumuri lumpur berwarna putih kekuningan hingga kecoklatan keunguan. Pengobatan, penggunaan Gesunt Blue Magic untuk kasus ringan atau penggunaan Gesunt BL 250 diperlukan bila kasus sudah parah. Catatan, selama proses pengobatan jangan memakai media filter kimia, misalkan karbon, ceramic, batu zeolite, dan lain-lain. Penggunaan filter biologi tidak bermasalah pada pengobatan namun dapat merusak sistem filtrasi biologi. Busuk insang, sirip, ekor, badan ikan, jelly rot, fin rot, tail rot, body rot. Penyakit ini menyerang pada insang ikan hias. Pencegahan, dengan menciptakan kondisi air yang baik, hindari ikan dari ikan yang sudah terjangkit. Tanda, ikan berkurang nafsu makannya dan tampak menyendiri serta malas untuk menggerakkan insangnya. Untuk memastikan ikan dapat diangkat serta dilihat insangnya, insang yang terjangkit biasanya berwarna putih hingga biru kehijauan. Pengobatan, penggunaan Gesunt Blue Magic sesuai dosis, penggunaan Gesunt biotika setelah proses pengobatan selesai. Selama proses pengobatan jangan memakai media filter kimia, misalkan karbon, ceramic, batu zeolite, dan lain-lain. Penggunaan filter biologi tidak bermasalah pada pengobatan namun dapat merusak sistem filtrasi biologi. Bercak putih, white spot, ICH penyakit disebabkan oleh parasit Ichthyophthirius. Pencegahan, hindari ikan dari ikan lain yang terjangkit. Tanda, muncul bercak putih pada tubuh ikan. Pengobatan, Gesunt Blue Magic sesuai dosis, pemberian Gesunt biotika setelah pengobatan selesai untuk memulihkan sistem pencernaan. Selama proses pengobatan jangan memakai media filter kimia, misalkan karbon, ceramic, batu zeolite, dan lain-lain. Penggunaan filter biologi tidak bermasalah pada pengobatan namun dapat merusak sistem filtrasi biologi. Busuk mulut. Penyakit ini biasanya ditimbulkan oleh bakteri Vexibacter columnaris. Pencegahan, hindari ikan dari ikan lain yang terjangkit. Tanda, mulut ikan tambak putih seperti ditumbuhi jamur.